بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para ustadz yang kami hormati serta para santri yang kami banggakan, alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita akan memasuki muqaddimah yang ke-6 sebelum kita masuki membaca kitab Al-Adabul Mufrad. Pada muqaddimah ke-6 ini kita akan sampaikan ujian pertama di antara ujian-ujian yang menimpa Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Allah Azza wa Jalla apabila mencintai sebuah atau mencintai seorang hamba, maka Allah Ta'ala akan menguji hamba tersebut. Idza ahabballahu abdan ibtalah. Jikalau Allah Ta'ala mencintai seorang hamba, Allah akan mengujinya. Pertanyaannya, siapa di dunia ini manusia yang paling dicintai sama Allah? Siapa? Rasul. Rasul siapa? Tanya ini. Siapa? Nabi Muhammad sama Nabi Ibrahim. Sampai mendapatkan gelar apa? Khalilullah. Pertanyaannya, kalau kita membaca sejarah perjalanan hidupnya, penuh dengan ujian enggak? Penuh. Kalau kita lihat Nabi Ibrahim, bagaimana beliau lama setelah menikah tidak dapat keturunan. Ketika dapat anak, sudah mulai bisa diajak kerja, malah Allah Ta'ala uji untuk apa? Disembelih. Dan seterusnya, ujian yang sangat banyak. Nabi Muhammad pun demikian. Namun bersamaan dengan hal itu, mereka berdua adalah orang yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Idza ahabballahu al-'abda ibtalah. Idza ahabballahu 'abdan ibtalah. Jikalau Allah Ta'ala mencintai seorang hamba, maka Allah Ta'ala akan mengujinya. Begitu pula Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, beliau tidak lepas dari yang namanya ujian hidup. Di sini saya akan menyebutkan di antara ujian yang menimpa beliau. Yang pertama adalah apa yang terjadi antara beliau dengan guru beliau Muhammad ibn Yahya Ad-Duhli. Muhammad ibn Yahya Ad-Duhli, padahal kalau dari sisi tobaqoh, beliau itu masih setobakoh dengan Imam Bukhari. Kalau kita lihat guru Imam Bukhari, ada guru yang lebih tinggi, ada yang seumuran, ada yang sesatu tobakoh. Di antaranya Muhammad ibn Yahya Ad-Duhli. Ini menunjukkan akan ketawaduan Imam Bukhari, yang dimana beliau juga mengambil ilmu dari orang yang selevel. Muhammad ibn Yahya Ad-Duhli, di samping beliau adalah guru beliau, gurunya Imam Bukhari, beliau juga sebenarnya masih selevel setobakoh dengan Imam Bukhari. Muhammad ibn Yahya Ad-Duhli, beliau sebenarnya sangat mengagungkan Imam Bukhari. Bahkan ketika terdengar kabar bahwa Imam Bukhari bakalan mengunjungi Naisabur, mengunjungi tempatnya Muhammad ibn Yahya Ad-Duhli, beliau mengatakan di hadapan murid-muridnya, dan murid sangat banyak, man arada an yastaqbila Muhammad bin Ismail ghadan fal yastaqbilhu. Wahai murid-muridku, siapa yang besok mau bertemu dengan Muhammad bin Ismail, siapa? Imam Bukhari, fal yastaqbilhu, silakan kalian sambut beliau. Fa inni astaqbiluhu, saya sendiri juga bakalan menyambut. Jadi muridnya disuruh menyambut, gurunya pun Muhammad bin Yahya Ad-Duhli juga mau apa? Menyambut. Dan Muhammad ibn Yahya Ad-Duhli dari awal sudah nggak mau ada masalah dengan Imam Bukhari.
Makanya beliau mengingatkan temannya, mengingatkan murid-muridnya, la tas'aluhu an syai'in minal kalam. Tapi hati-hati, jangan tanya terkait apa? Kalam. Kalam di sini maksudnya lafzi bil Quran makhluk. Ucapan saya ketika membaca Al-Quran adalah makhluk. Jangan tanya masalah ini. Karena kalau seandainya ada yang bertanya masalah ini, akan terjadi perselisihan antara kita dengan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Muncullah sosok yang ingin mengobarkan api fitnah. Sudah diingatkan, jangan tanya masalah seperti itu, dia tetap bertanya. Ketika Imam Bukhari, muridnya banyak sekali. Bahkan disebutkan sampai ada yang naik-naik ke atas, biar bisa mendengar dari Imam Bukhari, biar bisa melihat Imam Bukhari. Jadi satu masjid itu penuh, full. Sehingga majelisnya siapa? Muhammad bin Yahya Ad-Duli menjadi apa? Sepi. Di saat itu ada seorang yang bertanya, ya Aba Abdillah, ma taqulu fil lafz? Apa pendapatmu tentang lafaz bil Quran? Jadi kan kalau Al-Quran bukan makhluk, tapi lafaz. Ketika saya baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, ini makhluk atau bukan? Fa'a'rodoh. Imam Bukhari nggak mau jawab. Ditanya lagi, ya Aba Abdillah, mata qulu fil lafzi bil Quran. Apa pendapat tentang melafadzkan Al-Quran? Itu makhluk atau bukan? Nggak mau jawab. 2 kali. Sampai 3 kali nggak mau. Fa'alah hasu'al. Tapi murid ini tetap apa? Maksa-maksa agar dijawab. Apa jawaban Imam Bukhari? Sebenarnya jawabannya cerdas sekali. Kata beliau, Al-Quran kalamullah. Al-Quran adalah firman Allah. Ghairu makhluk, bukan makhluk. Wa af'alul ibad makhluk. Perbuatan hamba itu makhluk. Saya ulang jawaban beliau. Al-Quran kalamullah ghairu makhluk. Al-Quran firman Allah bukan makhluk. Nah, yang setelahnya nih. Wa af'alul ibad makhluk. Perbuatan hamba itu adalah apa? Makhluk. Dari sini yang bertanya ini mengambil kesimpulan. Oh, Imam Bukhari mengatakan lafzi bacaan Al-Quran saya adalah makhluk. Padahal ucapan lafzi bil Quran makhluk ini ucapan masih mujmal. Bisa difahami dengan benar, bisa difahami dengan salah. Kalau maksudnya adalah kontennya, Alhamdulillahirabbil alamin, kontennya surat ayat pertama atau kedua? Ayat kedua ini kontennya, maka itu bukan makhluk. Karena itu sifatnya Allah. Jelas sampai sini? Tapi perbuatan saya ketika saya membaca Alhamdulillahirabbil alamin, lafaz saya adalah apa? Makhluk. Saya ulang, lafzi ketika saya membaca Alhamdulillahirabbil alamin, kontennya makhluk bukan? Bukan, sifatullah. Karena Allah bukan makhluk, sifatnya bukan makhluk. Tapi ketika saya membaca Alhamdulillahirabbil alamin, perbuatan saya makhluk bukan? Makhluk. Karena lafzi bil Quran makhluk ini mujmal, bisa diartikan salah, bisa diartikan benar, maka dibenci sama Imam Ahmad. Imam Ahmad tidak senang ada orang yang mengatakan seperti itu. Karena bisa diartikan salah, bisa diartikan benar. Padahal Imam Bukhari apakah mengatakan lafzi bil Quran makhluk? Tidak, beliau mengatakan af'alul ibad makhluk, perbuatan hamba makhluk. Setelah itu mulailah tersebar di daerah tersebut bahwa Imam Bukhari berpendapat lafzi bil Quran makhluk. Ucapanku ketika membaca Al-Quran adalah makhluk. Di saat itu Ad-Duhli mengatakan, man za'ama lafzi bil Quran, siapa yang mengira bahwasannya ucapanku dengan Al-Quran adalah makhluk, fahuwa mubtadi', maka dia adalah ahli bid'ah. La yujalas, tidak duduk bersama dia, wala yukallam, tidak diajak bicara. Akhirnya murid-murid yang bersama dengan Imam Bukhari apa? Meninggalkan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Bahkan kata Hakim, la yabqa illa muslim
wa Ahmad ibn Salamah. Di saat itu yang tadinya muridnya banyak sekali, datang disambut dengan meriah, tidak tersisa kecuali hanya dua. Siapa itu? Imam Muslim dengan Ahmad bin Salamah. Jadi murid setianya ini Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Di saat itu gurunya Imam Bukhari, Muhammad ibn Yahya ad-Duhli, di majlisnya mengatakan, siapa yang berpendapat Al-Quran, lafzi bil Quran makhluk, lafadzku dengan Al-Quran makhluk, gak boleh menghadiri majlis saya. Di saat itu Imam Muslim berdiri, langsung pulang, mengembalikan semua riwayat-riwayat yang dia ambil dari Ad-Duhli. Ditaruh di sebuah tempat, ditaruh di atas beberapa onta. Saking banyaknya hadis yang diambil oleh Imam Muslim dari siapa? Ad-Duhli, dibalikin semuanya. Ini. Dan bagusnya Imam Muslim, dia nggak ngambil dari Ad-Duhli, dia juga tidak meriwayatkan dari Imam Bukhari. Padahal dia ngambil dari siapa? Dari Bukhari kan? Tapi dalam Sahih Muslim, dia nggak ngambil dari Muhammad bin Yahya ad-Duhli, dia juga tidak ngambil dari siapa? Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Ini ujian yang menimpa Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Tadinya diagungkan, tadinya disambut semeriah-meriahnya, namun di akhirnya yang tersisa tinggal berapa? Dua. Itu pun karena fitnah. Beliau nggak mengatakan lafzi bil Quran makhluk, tapi yang beliau katakan apa tadi? Af'alul ibad makhluk. Perbuatan hamba adalah makhluk. Setelah itu beliau rahimahullahu ta'ala pergi dari Naisabur bersama muridnya Ahmad bin Salamah menuju Bukhara, tempat tinggal asal beliau. Dan di Bukhara nanti ada ujian baru. Ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Hada wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.